Wireless supervisor ini mensupervisi pekerjaan slickline atau wireline dengan membawahi 4 atau 5 personel, yang diantaranya adalah ada chief operator, ada operator, ada asisten operator 2, dan satu lagi ada crane operator. Jadi pada saat itu saya mendapat program untuk zone change. Zone change dalam arti di atas zone change itu di bawahnya ada plug. Plug itu disetting di bawahnya suatu zone dan di atasnya ada zone juga. Jadi rencananya yang tadinya single zone akan dijadikan commingle. Sehingga untuk menjadikan commingle itu kita harus mencabut plug dulu, baru zone bawah dan zone atas diproduksikan secara bersama-sama. Itu namanya commingle zone. Nah, saya sebagai wireless supervisor itu tugasnya untuk mencabut atau retrieve plug yang ada di antara zone-zone tersebut. Jadi kita datang ke suatu platform, setelah datang kita lakukan toolbox meeting dulu. Di dalam toolbox meeting itu kita bagi tugas-tugas dan pekerjaan para member. Terus juga tidak lupa kita cek keamanan di platform tersebut dan safety device apa saja yang ada di platform-platform itu. Nah, yang terakhir adalah, yang tidak kalah pentingnya adalah membagi tugas ketika terjadi emergency pada saat kita kerja. Siapa yang mematikan power pack, siapa yang menutup BOP, siapa yang mematikan crane, dan siapa nanti yang melaporkan jika ada sesuatu terjadi yang tidak dihendaki, lapor ke station terdekat. Setelah itu kita lakukan lifting slickline unit. Diantaranya ada power pack, ada slickline unit, winch drum, dan ada toolbox. Toolbox itu isinya jenis-jenis tool wireline seperti pulling tool, setting tool, terus tool string, ada macam-macam lah ada. Di situ istilahnya store berjalan ya, storage berjalan. Setelah menaikkan itu semua, kita setting posisinya unit-unit tersebut, unit wireline tersebut. Sambil kita bagi-bagi tugas tadi, salah satunya adalah mengecek sumur yang akan kita lakukan pekerjaan untuk cabut plug tersebut. Setelah dipastikan sumurnya itu sudah terlihat aman, kita laporkan untuk mematikan sumur. Kebetulan sumur ini sumur online. Jadi PE atau Petroleum Engineer meminta supaya dilakukan commingle karena berdasarkan sumur-sumur sebelahnya laporan tuh kalau di commingle produksinya jadi lebih naik. Nah, setelah konfirmasi sumur itu online, kita matikan, baru kita setting unit. Diantaranya posisi dari power pack di mana, terus posisi wireline unit atau winch drumnya ada di mana, terus baru kita setting up lubrikator. Setelah setting up lubrikator, terus kita pasang masukkan ke wire-nya tersebut ya, ujung wire dimasukkan ke reelnya di atas itu, baru kita bikin knot rope socket. Jadi rope socket itu yang menghubungkan antara wire dengan tool string slickline. Nah, terus dari situ kita baca programnya tadi setelah di posisi toolbox meeting tadi ya, sudah kita baca programnya. Kita tentukan tool apa saja yang akan kita running berdasarkan historinya. Rupanya di sana terpasang Kobe plug. Kobe plug itu nanti kita kita cek fishing necknya, bentuknya eksternal atau internal. Nah, setelah itu terpasang lubrikator, baru kita coba rig up dengan pasang riser di atasnya Christmas tree tadi. Sebelum tadi kita bekerja untuk rig up riser dan lubrikator, kita set in dulu well-nya. Kita set in well-nya, kita lihat pressure-nya, dan kita coba bleed sampai zero. Kita tunggu sekitar 10 menit. Jika tidak ada build up, berarti sumur itu integritinya bagus. Jadi valve-valve-nya bagus, baik itu swap valve dan upper master valve. Setelah itu bagus, baru kita rig up riser. Setelah rig up riser, kita pasang swap valve-nya slickline. Baru
yang BOP tadi, yang lubrikator itu kita pasang BOP dan kita tarik rope socket yang tadi sudah kita buat, kita sambung dengan 2 tool string, terus 1 spang jar, dan kita lakukan pakai gauge cutter dulu. Gauge cutter ini fungsinya untuk memastikan diameter tubing bisa dilalui oleh tool-tool yang nanti kan kita running. Itu pakai gauge cutter. Karena ini tubingnya 27/8, kita pakainya gauge cutter yang 225. Karena ID-nya 27/8, ID tubing 27/8 itu sekitar 2.441. Jadi kita harus pakai 2.225. Tapi sebelum memakai 2.225 inci itu gauge cutter, kita pakai 2.31 dulu. Tujuannya adalah memastikan kedalaman SCSV, Surface Control Subsurface Safety Valve, ada di posisi mana. Karena khawatirnya ketika kita masuk posisi itu half open, itu bisa menjepit nantinya, bisa malah tool kita putus. Jadi kita running 2.31 gauge cutter, memastikan kedalaman atau profile dari safety valve tersebut adanya. Kebetulan kita setelah itu semua dicek, baru kita mulai running. Dan setelah running 2.31 gauge cutter stop di kedalaman 300 feet. Berarti memastikan si safety valve itu atau SCSV itu ada di kedalaman 300 feet. Jadi nanti kita akan running blank tool string atau memastikan si safety valve itu terbuka atau tertutup memakai blank tool string. Oke, kita cabut yang 2.31 gauge cutter tadi, kita running blank tool string. Blank tool string itu fungsinya adalah memastikan kondisi open atau tutupnya surface safety valve ya, SCSV tadi, surface control subsurface safety valve. Jadi di kedalaman 300 sampai 350 kita lakukan yoyo itu dalam arti naik turun ya. Jadi benar-benar clear itu safety valve-nya. Kalau dia posisinya nutup safety valve, dia akan berhenti si blank tool string itu. Tapi karena dia lolos sampai kedalaman 350, berarti dia confirm safety valve-nya terbuka. Oke, kita cabut, kita ganti gauge cutter yang lebih kecil, 225. Karena dengan 2.31 tadi kan berhenti di safety valve, nah ini kita pakai 225. Setelah itu kita masuk left safety valve aman, kita terus sampai ke dalam. Di kedalaman sekitar 2000, itu terdapat Kobe plug tadi. Dan kita tahu dari mana? Tahu dari histori. Karena setelah bekerja itu kita bikin histori kan, bikin laporan, nah itu kita minta lapor pekerjaan sebelumnya apa. Rupanya ada di depth 2000 nih Kobe plug tersebut. Baru kita running gauge cutter 225, ternyata memang berhenti di 2000. Berarti memang si Kobe plug itu ada di kedalaman 2000 dan confirm historinya benar. Setelah itu kita cabut gauge cutter 225, kita running yang namanya IB. IB itu impression block. Impression block itu di ujungnya itu ditaruh timah. Jadi timah, bukan besi ya. Kita running sampai di kedalaman 2000, kita angkat sedikit dan kita tumbuk. Kita tumbuk, baru kita cabut. Nanti kita lihat sampai di surface itu ada marking. Markingnya itu untuk menentukan retrieving atau pulling tool apa yang cocok dengan si Kobe plug yang di bawah. Kebetulan posisinya ada internal. Jadi internal itu terbuka si Kobe plug-nya atau posisi fishing net-nya itu ada di dalam. Jadi kita menentukan untuk retrieving tool-nya atau pulling tool-nya. Karena ini untuk ukuran 2.5, jadi nominal aja ya 2.5. Jadi kita gunakan namanya GS pulling tool yang 2,5. Karena kalau kita nggak memakai IB tadi, kita nggak tahu nih si plug itu kondisinya eksternal atau internal fishing net. Nah, ketika sudah kita pasang, kita connect GS, baru kita running ke bawah. Begitu kita running ke bawah, di kedalaman tadi 2000, kita jangan langsung dudukkan. Kita tahan dulu, ya kan? Kita tahan dulu. Bener posisinya, baru kita jar itu istilahnya kita biarkan berdasarkan gravitasi ya. Jadi dia turun, cep. Nah, begitu dia duduk, kita coba tension. Yang tadinya kita running misalkan beratnya cuma 150 pound,
begitu dia duduk truk dan gigit di fishing necknya, itu kita tension bisa sampai 300 pound, berarti itu udah confirm si plug itu atau si pulling toolnya GS itu sudah menggigit di fishing necknya. Nah, akhirnya kita coba, prinsip kerjanya adalah di jar up. Di jar up beberapa kali, ketika fishing necknya tertarik, dia si key-nya atau dock key-nya ya, dia akan menguncup. Nah, dulu masangnya ditumbuk-tumbuk sehingga dock key-nya itu mengembang. Nah, begitu karena itu nyabut, kita harusnya kita impact, tarik, kita jar up beberapa kali, dia akan nguncup. Tapi rupanya ini tidak nguncup-nguncup nih beberapa kali. Berkali-kali udah. Akhirnya kita putuskan, kita diskusikan gimana nih caranya untuk ini. Coba pelan-pelan, barangkali jarnya ada di situ, fishing jar ada namanya jar itu, spang jar itu yang fungsi kerjanya dia sebagai otaknya untuk melakukan numbuk atau tarik wire. Sebenarnya pekerjaan slickline ini unik. Meskipun sekolahnya tinggi, kalau dia tidak pernah melakukan running slickline itu nggak tahu ini posisinya terpasang, ini posisinya tercabut, ini posisinya nyangkut, itu nggak tahu. Itu berdasarkan pengamatan si teman-teman yang sudah berpengalaman. Nah, tadi begitu ditarik-tarik tidak bisa lepas, harusnya kan ditarik aja kan bisa lepas tuh. Dilihat kok bukan weight indikatornya tuh hanya naiknya sedikit-sedikit aja. Ini berarti si spang jarnya yang biasanya untuk tenaga untuk merilis si plug tersebut tidak bekerja. Jadi yang bekerja hanya wire aja. Apa yang terjadi kalau wire bekerja? Kalau wirenya hanya bekerja, dia akan fatigue dan akan putus. Ketika putus, kita tidak tahu putusnya di mana. Kalau putusnya di bawah, syukur alhamdulillah. Tapi kalau putusnya di atas, kita akan cabut. Lalu kita akan fishing ya. Fishing itu melakukan pekerjaan memancing peralatan yang tertinggal di dalam sumur. Nah, itu namanya fishing. Tapi karena ini tidak bisa dicabut-cabut, tidak bisa digerak-gerakan, si wire itu hanya bekerja tarik dia, takut fatigue. Akhirnya kita diskusi dengan ada namanya koordinator ya di wireline shop. Kita diskusi kalau kejadian ini stuck, izin untuk memutuskan dengan cutter bar. Ya, di cutter bar itu ada suatu alat yang akan diluncurkan dari permukaan berdasarkan gravitasi, jatuhnya menumbuk sehingga memutus wire yang ada di ujung rope socket tadi yang kita pasang pertama tadi di rope socket tadi. Oke, diizinkan. Akhirnya kita diskusi dengan teman-teman member saya. Oke, kita lakukan drop cutter bar atau namanya kalau di kita go devil ya. Tapi kalau di IWSF ini cutter bar. Oke, kita tumbuk cutter bar. Kalau gitu kita tutup BOP-nya. Kalau BOP-nya slickline itu hanya mengesil aja dia. Mensiling aja, jadi supaya pressure yang ada di dalam itu tidak keluar. Jadi kita tutup BOP-nya. Teman dari operator dan asisten operator melakukan penutupan itu secara manual. Setelah tertutup, kita buka yang namanya bleeder valve di atasnya BOP tersebut. Di lubrikator atas BOP. Dibuka ke sistem, begitu sama dengan sistem pressure-nya, misalkan sistem itu 100 atau 50 ya. Nah, dibuka sampai sejauh itu 50, dan 50-nya kita buka ke atmosferik, hanya sedikit aja. Sampai pressure-nya zero. Pastikan pressure-nya zero sekitar 10 atau 15 menit. Setelah 15 menit baru kita disconnect lubrikator. Kita konfirmasi dengan kren untuk mengangkat pelan-pelan. Ketika lubrikator sudah di-disconnect, diangkat pelan-pelan lubrikatornya, tapi di dalamnya masih ada wire ya. Ada wire, tapi sebelum itu tadi wire-nya di-tension dulu. Sebelum kita lakukan penutupan BOP, kita lakukan tension wire supaya wire itu agak tegang dan tidak terlalu kendor. Nah, begitu sudah agak tegang baru kita tutup BOP-nya. Kita bleed tadi pressure sampai zero, kita buka quick connection-nya lah Pak, koneksinya si lubrikator tersebut kita angkat pakai kren sehingga ada wire di dalamnya. Ini yang tadi pipanya di sini racer. Nah, di dalamnya ada wire karena kan masih ketinggalan, masih nyangkut di bawah ya. Nah, ini dijepit oleh BOP. Setelah dijepit, kita pasang cutter bar tadi. Pasang cutter bar yang posisinya itu di tengahnya ada ada jalur buat wire.
kita masukkan, kita pasang wire-nya, karena wire kan nggak bisa dipotong di situ, jadi masukannya dari samping begini. Nah gini nih masukinnya, plug gini, baru dipasangin penutupnya sini di bukan di baut sih ya, ada pinnya situ. Setelah itu dia bisa bergerak, dia bisa naik turun. Nah setelah bisa naik turun, kita konfirmasi lagi, oke, cutter bar sudah terpasang, kita posisikan di atasnya BOP, kita pasang lagi lubrikatornya yang tadi sudah kita disconnect kan, kita pasang lagi lubrikatornya, kita tutup. Oke, kita tutup, udah konfirmasi ke teman-teman dari Slickline, chief operatornya dan operatornya. Saya sebagai supervisor waktu itu mengatakan dan menginstruksikan untuk membuka BOP yang tadi ditutup secara bersamaan. Jadi ada namanya handwheelnya dua ya, dua kiri kanan di stem itu. Jadi harus tadi nutupnya bersamaan dan bukanya bersamaan. Kenapa? Kalau salah satu dia akan miring nanti wire-nya karena di tengah. Jadi kalau kita bersamaan dia akan berada tetap di tengah. Nah setelah ditutup, dibuka pelan-pelan bersamaan, nanti cutter bar yang ada di dalam itu jatuh meluncur ke bawah. Nah jatuh meluncur ke bawah, harapannya dia memutus wire yang ada di atas rope socket. Jadi rope socket itu menghubungkan antara tool string dengan wire. Nah di sini dia mutusnya. Begitu jatuh, langsung kelihatan tuh wire yang tadinya tegang langsung kendor. Jadi oh ini udah putus nih Pak Yan. Oke, sip, alhamdulillah. Kita cabut wire-nya. Wire kita cabut sampai di surface, udah dihitung, oh iya bener Pak Yan, di posisi di rope socket putusnya. Tapi yang cutter bar tadi tertinggal ya di bawah ya. Nah, oke, kita cabut. Akhirnya kita tambah lubrikator yang tadinya 3 section jadi 4 section. Karena apa? Untuk mengakomodir fish yang tadi di bawah itu kalau tercabut, jadi ruangannya ada. Oke, setelah itu kita buat lagi tool string dengan dengan tool string yang spare-nya ya, cadangan. Kita buat lagi dengan jar yang bekerja. Tadi kan karena awalnya itu kan jarnya tidak bekerja ya, karena mati ya. Karena mungkin ada kotoran atau apa. Nah ini jarnya dipastikan bekerja, baru kita rig up lagi dengan kondisi seperti semula, dengan tool string yang lebih pendek pastinya, yang tadinya 10 feet jadi 8 feet aja. Yang penting beratnya sama, yang penting jarnya itu main. Akhirnya kita masukkan lagi ke dalam lubrikator. Oke, lubrikator sudah oke, dan tadi sudah ditutup swap valve-nya ya, sebelum begitu putus wire-nya itu tutup swap valve karena wire-nya udah nggak ada, jadi udah aman. Begitu kita rig up lagi dengan kondisi tool string yang baru, kita connect. Tapi sebelum itu kita masang tool string yang baru tadi ya, tool string yang baru ditambah alat namanya lupa saya tuh. Jadi untuk fishing rope socket tadi, cutter bar tadi atasnya itu dia namanya JDC, Jardon to JDC lah namanya, Jardon to close ya. Jadi di situ pasang JDC, ukurannya sesuai dengan tadi yang kita drop tadi, baru kita running. Begitu kita running, kedalamannya kan tadinya 2000 ditambah dikurangin 10 feet. Tadi kan kita running 10 feet kan, berarti kan ada 1900 sekian lah. Nah kita cek pastikan, oh kedalamannya di 1989 Pak Yan. Oh ya udah, berarti benar di situ. Nah, langsung kita ambil sebelum pasang itu kita running IB dulu, IB lagi memastikan si wire itu nggak ada, putus emang yang dikehendakin. Jadi kita ambil, oh iya posisi di sini Pak Yan, berarti ini si cutter bar tadi. Oke, kita coba ganti IB, kita ganti dengan JDC, baru kita running untuk cabut cutter bar tadi. Cutter barnya udah duduk, si JDC udah duduk di cutter bar, dan kita tumbuk, udah gigit, kita cabut ke atas. Begitu cabut di atas, cutter bar yang tadi kita jatuhkan bisa kita recovery, bisa kita ambil. Oke, kita tutup swap valve, kita bleed, pressure sampai 0, kita disconnect lubrikator, kita keluarkan tool stringnya bersama dengan cutter bar tadi. Kita copot cutter barnya, kita masukkan lagi JDC tadi untuk mencabut rope socket yang kita putus tadi. Nah ya kan,
Baru kita masuk, kita connect, kita running lagi, kedalamannya nggak beda jauh lah, 89 90 dikurangin cutter bar tadi sekitar 1 feet. Begitu duduk, seret, tadi yang running weight-nya 150, begitu kita tarik, kan sebelumnya kita cek dulu running weight-nya 100 Pak Ian, begitu ditarik 150 karena dia berlawanan dengan gravitasi naik. Nah, kita dudukan, jadi udah gigit di rope socket. Begitu sudah duduk di rope socket, kita cek weight-nya. Cek weight, Pak Ian ini 200, 250, 300, berarti ini fish-nya kena nih. Fish-nya kena. Berarti sesuai dengan harapan kita potong di atasnya rope socket dan kita coba fish dan alhamdulillah ini udah gigit, baru kita main jar. Nah, yang tadi kan jarnya nggak bisa kerja nih. Nah, dengan jar yang baru dia bisa kerja, bisa ngasih impact lah istilahnya. Jadi intinya tuh dia ngasih impact, narik ini tak gitu ke atas. Jadi kita pakai dari surface tuh kita tarik wire-nya, nanti jarnya main tak. Setelah beberapa kali, hampir setengah jam, itu weight indikatornya yang tadinya 200 300 400 gitu karena masih nyangkut kan, dia langsung turun ke 250. Sebelumnya kan kita ukur 150 tuh weight indikatornya, tapi ada ketambahan 100 pound, jadi 250, berarti fish-nya kena. Ya, memastikan itu. Jadi caranya dari situ aja. Jadi sebelum kita nempel atau kita fishing, kita pastikan dulu weight indikatornya itu berapa berat sebelum ada fish, sehingga ketika dia nyangkut, begitu cabut, dicek lagi bertambah weight indikatornya, berarti fishnya kena, dapat fishnya. Akhirnya kita angkat dengan fish yang 250 dengan weight indikator 250, naik terus sampai di surface. Kan bertambah panjang nih, tapi kan saya udah mengantisipasi dengan menambah lubrikator jadi 4 section kan, yang tadinya 3 section kan. Nah, begitu sampai di surface, oke Pak, sampai di surface. Nah, kita tutup swap valve-nya pelan-pelan. Jadi sebelumnya kita hitung swap valve tuh muternya berapa kali. Normalnya kan 18,5 kali tuh. Nah, kalau misalkan dia 16 atau kurang dari itu 18, berarti tool string-nya ada di antara itu, kejepit jadinya. Jadi memastikan itu. Tapi kalau dihitung 18,5 kali putaran hand wheel tadi, berarti fish-nya ada di atasnya, di atas swap valve, berarti aman. Oke, begitu ditutup, kita bleed lagi pressure-nya sampai 0, baru kita buka. Begitu kita buka, turun lagi, ada rupanya fish-nya yang tadi. Fish-nya ada. Jadi dengan tool string yang lebih panjang ya. Nah, setelah itu alhamdulillah akhirnya kita cek dulu spang jar yang tadi stuck itu, rupanya di situ ada sedikit kotoran, ada pasir yang membuat si spang jar itu nggak bisa naik turun. Nah, setelah itu kita ganti semuanya, kita balikin lagi tool stringnya, kita ganti yang normal 10 feet, ditambah spang jar, ditambah retrievable tadi yang GS tadi 2,5, kita running lagi. Nah, running lagi kita berdasarkan pengalaman tadi, berarti runningnya agak pelan, tidak secepat yang tadi, tapi tetap masih masuk, speednya masih masuk lah. Begitu sampai di kedalaman 2000, cek lagi weight indikatornya masih 150, baru kita turunkan ke bawah supaya menggigit si plug tadi, kobe plug tadi. Baru kita tumbuk, masuk, dan kita coba tension sedikit, berarti kalau dia weight indikatornya bertambah, berarti dia udah menyangkut di sana. Fish-nya, plug-nya itu udah menggigit gitu ya. Tarik lagi 200, tarik lagi 300, oke, masih nyangkut, berarti baru kita mainkan jar. Jadi prinsip wireline itu bukan dibetot, jadi jarnya dimainin pelan-pelan ya Pak? Iya, cedak. Jadi ada impact di bawah tuh, namanya pakai spang jar itu pakainya. Jadi modelnya dia bisa nguncup gini, buka. Jadi kalau dia mau narik di bawah, dipakein aja cetak nanti naik. Berarti naiknya pelan-pelan ya Pak? Pelan-pelan. Nah, tarik terus, akhirnya lepas. Terus lepas kelihatan tuh weight indikator yang tadinya 300 jadi balik lagi ke 150 atau nambah sekitar 25 pound, apa nambah sekitar 30 pound, jadi 175. Wah, ini dapat nih Pak Ian. Tapi kita tunggu dulu. Nah, sebelum itu juga kita cek dulu pressure-nya di bawah itu berapa. Di bawahnya plug tadi. Di awal sebetulnya di toolbox meeting itu dijelaskan juga pressure di bawah berapa, pressure di atas berapa.
Kalau misalkan sama baru kita berani nyabut. Tapi kalau nggak sama, tapi di di Kobe plug itu retrieving toolnya yang GS itu ada namanya equalizing port, equalizing ada equalizingnya ya. Jadi begitu dia running dia akan menonjok ada namanya screw equalizing, dia akan memutuskan itu sehingga pressure yang tadinya berbeda di bawah dia masuk dulu ke dalam dari ke atas, nanti larinya kan ke atas, jadi sama tuh pressernya. Kalau kita cabut plug tanpa menghitungkan pressure ada di bawahnya dan lebih tinggi di bawahnya daripada yang di atas, itu akan terbang toolnya. Jadi begitu dicabut dia akan terbang ke atas, nanti turun lagi. Nah itu jadi fish lagi, tapi wire-nya udah gumpal. Nah makanya di wireline itu, di tool wireline itu didesain plug itu ada namanya equalizing screw. Jadi equalizing screw-nya ditusuk pakai GS tadi yang pakai ada namanya stem itu ya, stem screw itu, stem equalizing. Jadi ditusuk bawah tusuknya pakai apa Bayan? Pakai jar tadi, di jardon aja. Nanti dia nusuk tek. Begitu bolong dia ada komunikasi antara di bawah plug dan di atas plug melalui lubang yang kita bolongin tadi lewat screw equalizing itu. Lewat situ pressernya tadinya misalkan 150 atau enggak, kalau 150 dalam kondisi online, kalau dalam kondisi saat ini dia pressernya sama dengan gas lift sekitar 600-an. Nah begitu 600, begitu di bawah itu misalkan 800 dia akan sama tuh pelan-pelan. Begitu 800 berarti sudah sama antara atasnya plug dan di bawahnya plug. Baru kita berani nyabut tadi. Kita cabut, baru kita lihat weight indikatornya. Weight indikatornya kalau misalkan tadinya 300 masih nyangkut, begitu dicoba berkali-kali, di jar up beberapa kali, dia akan turun ke 175. Berarti dapat, karena sebelumnya kita coba cek weight indikator kan cuma 150 ya. Berarti dapat. Udah kita cabut sampai surface. Kita tutup swap valve, kita bleed off lubrikator, kita buka, ternyata emang ada plugnya. Berarti sudah selesai ini pekerjaan cabut plug. Pekerjaan di situ namanya zone change ya. Jadi yang tadinya single contribution dari zone menjadi commingle. Commingle itu dua formasi yang diproduksikan. Nah, dari situ ya, alhamdulillah selesai. Baru kita coba tutup lagi well-nya, baru kita rig down semua. Rig down itu istilahnya menurunkan semua lubrikator, risernya ke deck lagi, kita tutup, kembalikan normal. Sumurnya kita coba back online kita coba hidupkan lagi, yang tadinya single zone jadi multiple commingle zone. Jadi ada dua zone yang diproduksikan dalam satu string. Yang tadinya single jadi jadi multiple. Dari commingle. Nah, dari situ kita lakukan well test. Well test itu memastikan benar nggak nih produksinya yang tadinya sekian dengan dibuka zone yang tadi kita cabut itu sama atau lebih tinggi atau lebih rendah. Itu kan. Nah, tes itu tapi perlu lama, perlu sekitar 4 jam minimal. Dan itu tugasnya teman-teman production. Kalau timnya kami sebagai tim well service hanya coba mencabut plug. Setelah itu clear, udah kita coba back online well-nya. Dan setelah back online nanti tinggal di record sama teman-teman dari production. Dan tugas saya sebagai well service sudah selesai di hari itu dan di program itu. Meskipun support jantung juga karena sempat putus wire-nya, tapi alhamdulillah bisa kecabut. Dan produksinya yang tadinya setelah kita tinggal beberapa hari besoknya kita tanya tuh teman-teman, berapa produksinya? Iya Pak ya, nambah dari 150 ke 300 gitu atau ke 250. Alhamdulillah berarti berhasil ya. Ya makasih Pak Yan, udah di situ. Nah, jadi begitulah pekerjaan Slickline dan salah satu trouble ya yang kita hadapi. Tapi dari pengalaman itu lesson learn-nya adalah jangan panik. Pertama, kedua adalah pastikan tool yang kita bawa itu komplit. Kalau tidak komplit, kita akan bingung mau running apa nih nantinya. Nah, jadi begitu ada problem, pakai tool ini. Nah, untuk itu sebelumnya kita lakukan inventory. Inventory itu sebelum bekerja sebetulnya dilakukan inventory
beberapa hari kemudian tuh, atau enggak pas handover kita lakukan inventory, pastikan ada listnya. Tool ini ada, ini ada, ini ada, ini nggak ada, minta. Ini ada, nggak ada, minta. Ini ada tapi rusak, minta. Ini ada, minta. Jadi hal itu tuh harus dilakukan. Supaya apa? Supaya kalau ada kejadian seperti tadi, kita langsung bisa mengatasinya. Karena yang tadinya sumurnya hidup tiba-tiba mati ya, nah itu ditanya tuh nanti tuh sama manajemen, kok bisa begitu seperti itu.